Oke, silakan Kak Volta, bisa dimulai. Suara saya terdengar dengan jelas, Kak Ihsan, Bang Mamat, dan teman-teman. Sudah dengar, Kak? Aman. Oke, Jelas baik. Bang, jelas. Oke, baik. Teman-teman ini sudah bergabung ya. Lebih kurang ada 13 ya eh, peserta ya. Sini saya hitung dulu ya. Ada Bang Mamat ya, selaku owner ya. Ada Mas Faki, Mas Hadzik ya, Hadzik, kemudian Mas Okta, Raja, Rizky, Yaufan ya, dan yang mungkin tidak bisa saya sebutkan satu persatu ya. Selamat malam teman-teman. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nah, oke teman-teman, sebelumnya perkenalkan saya Arif Surya Volta ya, dari salah satu tim tutor dari Bimbel Hori Digital ya, HD. Di sini saya diamanahkan ya buat teman-teman dari Bang Mamat buat ngisi kelas yaitu di mata tes yang kemudian menjadi bagian integral ya satu kesatuan dalam tes SKD terutama buat persiapan ya sekolah kedinasan maupun CPNS seperti itu. Oke, nah di malam hari ini ya teman-teman ya dan Mas Mbak semuanya ya kita coba akan membahas ya beberapa soal ya yang kemudian eh, nantinya menjadi bekal ya bagi teman-teman untuk bisa untuk kemudian eh, apa namanya bisa dan kemudian menjadi persiapan ya di tes tahun 2025 ini ya. Mungkin di sini sudah ada yang sambil kuliah ya keterima di PTN itu no problem artinya untuk persiapan sekolah kedinasan itu tidak ada habisnya ya ataupun tetap kemudian berlangsung ya seperti itu ya teman-teman semuanya. Oke, baik Mas Mbak semua untuk mengawali kegiatan kita pada malam hari ini, marilah kita berdoa menurut agama kita masing-masing ya agar pembelajaran kita bisa berlangsung dengan lancar dan tentunya membawa keberkahan seperti itu. Baik, berdoa dimulai. Oke, teman-teman berdoa cukup. Oke. Nah, teman-teman di sini ya sebelum masuk kepada soal gitu ya. Ada yang mau saya jelaskan dulu ya terkait dengan TKP itu sendiri ya. Nah, jadi teman-teman TKP ini adalah salah satu subtes ya di dalam SKD yang kalau kita lihat apa namanya diksinya yaitu tes karakteristik pribadi ya. Jadi bagaimana melihat karakteristik seseorang ya, melihat karakteristik warga negara manusia, tetapi dalam sudut pandang dia sebagai seorang warga negara, titik ya. Artinya apa? Karakteristik yang diharapkan di dalam TKP ini adalah karakteristik bagaimana sudut pandang dia sebagai seorang ASN ya. Semua yang teman-teman sekarang itu niatkan ya mau masuk sekolah kedinasan itu stanstis, eh, IPDN dan semuanya pada outputnya adalah akan menjadi seorang bukan abdi ya, abdi itu lebih kepada seolah mengabdi lebih kepada aparatur ya. Artinya menjadi bagian daripada negara. Nah, dalam soal TKP itu ada 6 aspek ya teman-teman ya. Yang di salah satunya adalah aspek namanya profesionalisme. Jadi bagaimana soal-soal terkait dengan profesionalisme itu adalah melihat sisi profesionalisme kita itu warga negara itu sejauh mana gitu. Artinya apa yang bisa kita lakukan ya ataupun apa yang bisa kita bahasanya itu aktualkan di dalam problem yang ada gitu ya.
Jadi kita diberikan problematika, kemudian kita diberikan masalah dan kemudian kita dituntut untuk kemudian eh, bahasanya itu menyelesaikan problem ataupun masalah tersebut. Nah, silakan sebelum kita bahas nomor satu silakan coba 2 menit teman-teman kerjakan, kemudian nanti tuliskan jawabannya ya. 20.09, oke, berarti sampai 20.11. Jangan mencontek ya. Nah, sambil mengerjakan, yang perlu Mas dan Mbak ketahui adalah dalam TKP itu tidak ada poin minus, nol apalagi minus itu tidak ada. Di dalam semua opsinya dia punya poin tersendiri ya. Opsi terbesar ataupun poin terbesar itu adalah poin 5 dan 5 4 3 2 dan 1. Oke? Jadi silakan teman-teman kerjakan nomor satu. Oke. Ya, silakan yang belum menjawab. Oke, silakan teman-teman sudah jawab semua. C ya, oke. Kita bahas ini konteksnya apa sih sebenarnya gitu ya. Nah, di sini ada kalimat ataupun ada apa namanya problematika ya, yang kemudian dalam masa-masa akhir-akhir ini ya ataupun belakangan ini ya, di sini ada subjek kita namakan yaitu Anissa yaitu ya, Mbak Anissa. Dia merasa di kantornya ya, di dalam pekerjaannya itu dia sudah mulai kekurangan aktivitas ya, karena sehari-hari dia di kantornya itu hanya browsing guys. Nah, artinya mungkin pekerjaannya itu sudah ya di kantor tanpa mengerjakan sisa pekerjaan yang lainnya ya, yang memiliki deadline yang masih jauh guys. Nah, selain itu atasan juga tidak terlalu mengawasi sehingga bisa hadir tidak tepat waktu dan pulang lebih awal. Artinya apa? Ada gap ya ataupun ada sesuatu yang produktivitas yang menurun ya. Ada sesuatu yang kemudian eh, bahasanya itu adalah apa? Anissa ini di kantornya dia merasa pekerjaannya itu kok berkurang gitu. Nah, yang mana dia sadar kecenderungan ini membuat rasa malas ya, karena eh, ibaratkan ya teman-teman ya, tidak ada job desk, tidak ada detail pekerjaan apa yang harus dikerjakan gitu ya. Sehingga dia merasa khawatir ketika situasi dan kondisi seperti ini itu berlangsung secara terus-menerus, berlangsung secara berkelanjutan, itu maka akan mengakibatkan apa? Efek kemudian yang membuat malas ini secara berkepanjangan gitu. Nah, di sini menjadi problemnya adalah apa? Yang menjadi problemnya adalah bagaimana sesuatu eh, yang ia lakukan untuk keluar dari situasi seperti ini. Nah, jadi teman-teman, untuk menjawab soal TKP ya, langkah pertamanya adalah menggunakan cara eliminasi ya. Jadi kita eliminasi jawaban yang sudah pasti salah. Ingat ya, sudah pasti salah. Oke, jadi jawaban yang sudah
pasti salah adalah jawaban yang kemudian tidak menyelesaikan problematika ya. Yaitu yang mana yang teman-teman ya. Dia tidak perlu merasa bersalah. Jadi dia tidak ada bahasanya itu apa ya? Tidak kemudian memberikan jawaban gitu ya. Kemudian yang D ini juga kurang ya. Yang A ini juga kurang ya. Jadi gini teman-teman. Jawabannya yang mana? Jawaban itu tidak ada yang benar dan salah. Semuanya benar. Tapi mana poin yang paling besar ya? Di sini poin yang paling besar adalah kalau kita kaitkan dengan profesionalisme. Artinya bagaimana sesuatu itu dia bermanfaat dan itu bisa memberikan efek yang berkelanjutan. Sehingga yang paling tepat C. Ya baru B. Karena apa? Karena tadi logikanya adalah dia tidak kemudian asumsinya ya adalah dalam soal ini eh, Anissa ini memang sudah merasa ataupun memang sudah bukan merasa ya tapi memang semua pekerjaannya itu sudah selesai sehingga dia bisa slow gitu sehingga jawaban yang paling tepat adalah yang C ya berusaha mempelajari hal-hal lain yang akan bermanfaat untuk pengembangan dirinya ya. Jadi jawaban yang paling tepat adalah yang C guys ya. Berusaha mempelajari hal-hal lain yang itu bermanfaat gitu. Kalau yang B ini berarti dia bukan tidak benar tapi tadi kurang tepat gitu. Nah, jangan tergocek ya sama kayak benar. Itu ya guys ya. Yang B itu berapa Mas Mbak poinnya? Poinnya adalah 4. Jadi dia di bawah dari yang C ya. Poin C dulu, baru poin B. Sorry, C-nya 5, B-nya adalah 4, teman-teman. Itu. Oke, silakan dari teman-teman. Kalau ada yang mau ditanyakan. Mau tanya Bang, Oke, silakan Mas Katsik ya. iya. Nanti Silakan. di pengerjaannya di apa kasih tahu nggak ini aspek profesionalisme atau Oke. ini aspek apa gitu. Oke, siap. Mantap. Mas Katsik sekarang sudah semester berapa? Mahasiswa baru, Oke, tapi juga tes SKD ya. iya. Kemana kalau tahu Mas? STIS, Polstat Oh, STIS, oke, sip, mantap. Sudah finalisasi ya? iya. Sudah MS, Mas? Lolos, alhamdulillah. Alhamdulillah. Sudah memenuhi syarat berarti ya? Iya. Administrasi, oke. Nah, ini pertanyaan yang menarik ya. Dan, nah, Mas, kalau dalam pengerjaannya itu apakah ada atau tidak? Nah, kalau untuk itu ya, sebenarnya kan setiap tahun dia memiliki regulasi yang berbeda ya. Tapi kalau tidak salah ya, Mas, di tahun 2024 kemarin itu dia tidak dicantumkan gitu. Aspeknya itu enggak secara langsung karena kan itu ini saya berikan karena memang dalam latihan ya. Tapi di dalam beberapa tes CPNS itu ada yang keluar gitu Mas. Jadi apa ya jaga-jaga aja kalau misalkan tidak keluar seperti itu speknya ya. Karena apa? Karena walaupun dia tidak keluar atau tidak diberikan ya, misalkan ini profesionalisme, ini sosial budaya, ini TIK, sebenarnya kan kita sudah bisa melihat ya. Artinya apa? Yang penting memang jawaban itu positif dan sesuai dengan rules-nya, sesuai dengan jalannya seperti itu. Mas Kacik ya. Oke, thank you Bang. Oh, sip. Oke, mungkin izin menambahkan juga Kak Volta. Sebenarnya kalau untuk di TKP kemarin sebenarnya hampir mayoritas sama muncul. Cuma dia kayak per poin ya. Jadi nanti dia ngumpulin urutan gitu profesionalisme dulu, TIK dulu, sosial budaya dulu kayak gitu. Jadi nanti kalau misalnya ada clue profesionalisme, misalnya selanjutnya nggak ada clue berarti dia tetap sama kayak yang sebelumnya, sama-sama subtes profesionalisme kayak gitu. Misalnya di sebelumnya ada aspek tulisannya sosial budaya atau TIK, di selanjutnya tidak ada, berarti sama kayak soal sebelumnya kayak gitu ya. Siapa tadi Hazik ya, gitu.
Jadi kalau misalnya dia nggak muncul aspeknya, dia aspeknya itu sama kayak soal sebelumnya gitu. Jadi misalnya soal apa nomor 66 nih. 66 soalnya tentang TIK gitu. Kalau misalnya soal 67 nggak ada clue-nya, berarti dia masih sama kayak soal 66 aspeknya tentang TIK gitu. Nanti misalnya di nomor 68 dia tentang sosial budaya, di nomor 69-nya nggak ada, berarti nomor 69 itu aspeknya masih sama tentang sosial budaya kayak gitu. Jadi kalau di selanjutnya dia nggak ada clue-nya, berarti clue-nya itu masih sama kayak soal sebelumnya. Tapi kalau tahun kemarin sih dia hampir semuanya ada clue-nya walaupun dia kecil gitu. Bisa di awal, bisa di akhir, di pojokan gitu. Gitu. Jadi kadang kalau yang saya nggak ngelihat clue-nya itu sebenarnya kadang ada di pojokan gitu dia, clue-nya kecil gitu. Jadi buat teliti aja gitu. Tapi kalau kalian nggak nemu, jangan terlalu dicari clue-nya. Yang penting kalian udah sering latihan TKP, udah tahu mana yang poin 5 udah jawab aja gitu. Gitu ya. Oke, silakan dilanjut ke Volta. Oke, silakan. Terima kasih Mas Ihsan atas penambahannya. Dari Mas Kadafi ya, Prap Sanjaya, ada yang mau ditanyakan? Betul Bang, izin bertanya. Silakan Sebelum, Mas. Sebelumnya selamat malam semua, selamat malam Bang. Saya di sini ingin izin bertanya untuk soal ini. Untuk soal nomor satu ini kan walaupun tadi saya menjawab C, tapi saya Mm-mm, masih ada rasa penasaran untuk pilihan yang ke A Bang. Kenapa mm-mm. itu bisa bukan itu ya jawabannya? Soalnya di sini kan dia di soalnya itu kayak butuh kayak udah nggak ada udah sudah tidak ada pekerjaan lagi. Jadi kenapa tidak bisa ya? Soalnya kan dia udah berusaha nih buat nanyain ke atasannya apa ada pekerjaan lagi yang bisa dikerjakan. Soalnya kan ini masuknya ke soal profesionalisme kan Bang. Jadi saya pas saat tryout juga suka ada tuh profesional tapi dia jawabannya tuh kayak bertanya dulu kepada atasannya. Jadi kayak berdiskusi atau berkomunikasi dulu Bang. Seperti itu. Oke, mantap Mas. Kadafi mau kemana Mas rencana? Izin saya mau ke IPDN Bang. Oke, mantap. Sudah ini juga ya, finalisasi juga ya. Untuk IPDN belum sih Bang, masih menunggu. Tanggal berapa? 27. Dua harusnya udah hari ini harusnya tapi belum Belum muncul ya. belum muncul. Oke, sip, mantap Mas Kadafi. Jadi gini, kalau di soal nomor satu ya, ini mungkin Daniel juga ya tadi bingung ya. Jawab C tapi masih penasaran ya. Kayak bagus Mas. Kenapa kok jawabannya nggak A gitu? Karena gini, yang menjadi fokusnya di soal nomor satu itu adalah gini. Kita di dalam kantor ya, instansi itu pasti punya pekerjaan. Yang mana kita pas eh, dituntut dan juga menjadi kewajiban untuk produktif ya. Tetapi dalam suatu kondisi dan situasi itu seolah-olah gini, produktivitas kita itu menurun. Tidak ada eh, bahasanya itu apa ya? Menurunnya pekerjaan karena memang mungkin sudah habis atau sedang tidak ada pekerjaan. Nah, yang dikhawatirkan itu adalah gini, bagaimana jika kondisi itu tuh terjadi secara terus-menerus gitu. Artinya yang menjadi fokus adalah pada diri kita, jadi bukan pada sekitar gitu, Mas. Jadi, paham nggak? Jadi inti soalnya adalah pada pengembangan diri kitanya, bukan kepada bagaimana di sekitar itu tuh masih ada nggak pekerjaannya gitu. Karena di dalam soal dia fokusnya ke sana. Kecuali misalkan memang akhir-akhir ini kita tidak banyak bekerja, tetapi mungkin di situ masih ada teman kita yang bahasanya itu tidak apa ya belum selesai gitu. Nah itu baru bisa jawabannya A gitu Mas. Jadi dalam soal TKP memang kita harus saya mengatakannya ya apa ya komprehensif apa ya komprehensif pemahamannya karena supaya tidak terjadi miss logika di situ. Jadi ada logika, ada statement satu itu biasanya dia menjadikan sorry statement dua itu apa ya menjadi pengarah gitu, menjadi eh bahasanya adalah keterangan untuk menjawab jawaban seperti itu. Mas Kadafi ya, seperti itu Mas. Baik, terima kasih Bang, jelas. Oke. Jadi bagaimana setiap karakter soal ya memiliki bahasanya itu apa ya Mas? Karakter tersendiri ya, memiliki substansi tersendiri. Mantap, gas. Sip. Ada yang mau teman-teman tanyakan lagi? Mungkin izin menambahkan aja Kak Volta, Oke, kenapa silakan. bukan A gini? Karena kan tentang profesionalisme ya. Sebenarnya kayak kita dalam pekerjaan itu utamakan job desk kita masing-masing kayak gitu.
kalau job desk kita udah selesai, baru kita cari waktunya itu kayak apa? Mengutamakan pengembangan diri gitu. Karena profesionalisme utamakan kayak kita selesaikan tepat waktu dan kalau udah selesai udah utamakan pengembangan diri gitu. Karena ada nanti kalau kalian dalam pendidikan itu akan ada kayak diklat pendidikan dan pelatihan kayak gitu atau kayak ada seminar-seminar gitu. Kalau nggak ada kegiatan ya utamakan pengembangan diri, baru nanti ke yang lainnya kayak gitu. Karena apa kalau kita nanya atasan itu pekerjaan apa enggak, mesti pekerjaan itu udah dibagi masing-masing sesuai dengan job desk-nya masing-masing atau bagiannya masing-masing kayak gitu. Jadi yang kalau aku yang tepat karena kalau misalnya menanyakan apa ya berusaha menanyakan kalau misalnya atasannya nggak ada kerjaan lagi atau gimana kan juga ya sama aja gitu. Misalnya kayak kita fokus ke soal juga gitu. Kayak di soal kan apa ya aktivitasnya udah mulai berkurang, pimpinan juga udah nggak terlalu mengawasi gitu. Berarti otomatis kayak pimpinan bisa jadi ada kesibukan lain atau apa kayak gitu. Jadi daripada kita mencari pimpinan atau pekerja yang lain, ya udah mendingan bermanfaat untuk pengembangan diri kayak gitu. Utamakan kalau udah selesai ya udah diri kita dulu baru bantu yang lain kayak gitu. Kalau untuk profesionalisme ya utamakan job desk kita selesai dulu, kerjaan kita selesai dan terus pengembangan diri baru ke yang lain kayak gitu. Seperti itu ya. Oke, silahkan Pap, lanjut Kak Volta. sip, jos tenan. Makasih Mas. Oke, masih nomor 2 ya. Pas nih. 2 menit teman-teman. Oke guys, 3 orang. Oke, 1 menit lagi guys. 20:28. Oke, ini sama ya guys. Oke, B atau D. Oke, sip sip. Nah, ini Anda adalah seorang guru mata pelajaran fisika ya di salah satu sebuah SMA di desa terpencil, guys. Di desa yang kecil. Nah,
Sepanjang karir ya, sepanjang karir Anda menjadi seorang guru ya, Anda selalu disibukkan, Anda selalu digulatkan dengan hal-hal yang berhubungan dengan kenakalan anak-anak yang berada di bangku sekolah. Terdapat seorang anak yang selalu bolos pada mata pelajaran Anda. Jadi mata pelajaran fisika. Di sini mungkin ada yang hobi fisika ya. Dan terkesan tidak peduli dengan sekolahnya sendiri sehingga Anda ingin melaporkan ke BK, nah bimbingan konseling ya. Namun ternyata anak tersebut meraih nilai tertinggi ketika dilakukan ujian akhir guys di mata pelajaran fisika ya. Anda meyakinkan diri sendiri bahwa tidak mungkin terjadi kecurangan karena semua sudah tersusun rapi. Maka sikap Anda adalah teman-teman. Nah ini contoh bagaimana ya dalam apa namanya kondisi tertentu ya apa namanya kita tidak boleh ya berprasangka buruk terhadap orang lain ya termasuk adik ataupun anak didik kita ya siswa kita itu no tidak boleh sekali guys ya. Nah di sini yang apa yang A melaporkan hari ini ke BK ya, yang B menilai ini sebagai fenomena ya fenomena di luar karena memang ada beberapa seseorang itu yang tingkat intelektualnya itu di atas rata-rata guys ya. Dia tidak pernah belajar tapi bagus ya ataupun bahasanya itu memiliki tingkat kecerdasan yang tinggi gitu ya. Kemudian yang C memanggil secara langsung karena sikapnya selama ini dan lakukan evaluasi gitu. Yang D menyelidiki hal ini sendiri dengan mengatakan bimbingan konseling. Jadi teman-teman, mana teman-teman? Yang B ya. Jadi gini, kenapa yang B? Karena eh, memang ada sesuatu ini di luar dugaan ya, tetapi kemudian eh, hal ini, sorry kita lihat dulu. B menilai ini sebagai fenomena luar dugaan. Oke. Jadi sorry guys, saya ralat ya yang bukan yang B, tapi kepada yang C karena kita memiliki kecurigaan ya. Karena apa? Karena di sana posisi kita sebagai guru fisika, guys. Sebagai guru fisika, sebagai apa namanya ya, sebagai subjeknya langsung. Kalau B itu kita nggak apa ya, kita masih belum valid, guys. Ya memang bisa jadi, tapi kita nggak bisa menjudge ya. Baik sesuatu itu. Jadi gini, judgment itu tidak hanya berlaku pada hal buruk, tapi juga hal baik ya. Kita nggak bisa memastikan itu memang hasil dia sendiri ya karena kita selama ini ada gap ataupun ada sesuatu yang kemudian tidak pernah dia kerjakan. Jadi yang B itu poinnya di bawah yang C guys ya. Yang D kurang tepat karena dia mengabaikan apalagi yang E membiarkan. Nah, jadi teman-teman jawaban yang bisa dieliminasi ataupun jawaban yang bisa langsung dicoret itu adalah yang D dan E. Kenapa? Karena yang D itu dia mengabaikan BK. Kalau yang E dia membiarkan hal ini terjadi karena tahu Anda tersebut banyak anak ya. Nah, ini kurang tepat juga. Jadi yang jawaban yang tepat yang C, guys. Gitu ya. C baru B dan A. Seperti itu. Oke, silakan kalau ada yang mau ditanyakan. Jadi tadi ya, kuncinya adalah pahami dulu konteksnya adalah apa. Yang kedua adalah pahami dulu kitanya itu sebagai apa. Kalau sudah itu baru ya selesaikan. Seperti itu.
Oke, ya benar. Jadi kuncinya langsung pada tindakan nyata gitu guys. Jadi gini, di dalam TKP ya dan juga TWK ya guys, gitu, kita itu harus bisa memastikan bahwasannya jawaban itu yang lain salah. Misalkan gini, jawaban kita adalah jawaban C, berarti jawaban yang lain itu kita pastikan dia kurang tepat ataupun bukan salah ya, tapi kualitasnya itu di bawah jawaban kita. Sehingga kenapa jawaban yang lain itu kurang tepat? Karena memang dia secara kualitas di bawah jawaban ataupun opsi yang benar tadi gitu ya. Memang benar yang B itu dia apa ya? Dia melakukan tindakan, tetapi apa karena dia gini. Jadi yang B itu tindakannya itu dilatar belakangi karena ada tindakan positif. Jadi dia menjudgment dulu baru bertindak. Bukan yang C. Jadi tindakan itu harus berasal dari problematikanya, teman-teman. Apa problematikanya, maka tindakannya harus sesuai gitu ya. Jadi tindakan dalam TKP dia tidak bisa bermakna positif atau benar kalau motifnya. Motif itu apa? Motif itu sebab ya, sebab kenapa seseorang melakukan ini. Itu namanya motif ya. Sehingga yang paling tepat adalah yang C tadi, kita panggil secara langsung dan kita berikan evaluasi ya. Dan kita pastikan bahwa tidak ada kecurigaan terhadap anak tersebut seperti itu. Gitu teman-teman. Silakan ada pertanyaan atau pernyataan. Kemudian teman-teman ya, selain itu juga untuk TKP ya dan TWK itu kuncinya bukan pada kuantitas berapa soal yang Mas dan Mbak teman-teman kerjakan, tapi bagaimana seberapa dalam setiap soal itu dibahas, seberapa dalam teman-teman membahas setiap soal yang ada gitu ya guys. Seberapa dalam teman-teman bisa bahasanya itu soal itu sejauh mana teman-teman dalami itu kuncinya teman-teman. Oke. Izin Bang. Silakan dari Mbak siapa ini? Siap, Ikias, Hmm? Kiki. Silakan Mbak Iki ya. Iki ya. Iya, Silakan berarti kita, bagaimana? berarti pada soal TKP kita tidak boleh berandai-andai untuk menjawab soal tersebut, Kak, mau dari sisi negatif maupun dia positif seperti itu. Iya, benar sekali Mbak. Jadi baik dia positif negatif itu harus ada namanya validasinya Mbak. Harus ada namanya validatornya itu apa gitu. Kenapa kok sesuatu itu salah ya? Karena memang ada faktornya. Misalkan kenapa dia ditangkap dan penjara karena memang dia mencuri itu misalnya ya Mbak ya. Gitu. Baik, Kak. Siap. Sama. Oke, silakan guys. Nomor 3. 3 menit ini agak panjang nih.
atasan Anda mengambil sebuah keputusan yang berpengaruh besar terhadap karir Anda. Oke. Oke, silakan, slide lagi. Atasan kita itu mengambil sebuah keputusan ya yang berpengaruh besar terhadap karir kita. Nah, karena kekurangan sumber daya manusia di sebuah kantor cabang instansi tempat Anda bekerja, atasan memutuskan untuk memindahkan Anda ke cabang yang sama sekali tidak pernah Anda kunjungi di sebuah pulau terpencil ya, di sana pedalaman Amerika sana. Sedangkan Anda adalah karyawan yang sudah lama mengabdi dan berprestasi serta cukup dekat dengan atasan. Ini masih bab ini ya teman-teman, profesionalism ya. Oke. Ini masih sama guys ya, profesionalisme ya. Yang namanya profesionalisme guys kan teman-teman juga tahu ya artinya bagaimana menempatkan sesuatu itu yang tertinggi. Jadi bagaimana menempatkan kerjaan sebagai sesuatu yang tertinggi sehingga jawaban yang paling tepat yang C. Bang ya. Jadi kalau konteks yang seperti nomor tiga ini ketika pokoknya intinya ketika dipindahkan teman-teman ya itu tetap yang pada aspek yang dia tetap menunjukkan effort pada pekerjaannya yaitu yang C ya. Oke, sip. Nomor tiga ada konfirmasi silakan teman-teman. Oke, sip. Oke, nomor empat. Oke, 1 menit. Oke. Pagi ini Anda meminta bawahan Anda untuk melakukan tindakan. Nah, ini. Pagi ini
Anda meminta bahwa Anda untuk melakukan tinjauan ya, tindakan meninjau ya ke lokasi proyek yang berada di bawah tanggung jawab Anda. Jadi di sini berarti posisi Anda atau kita itu middle ya teman-teman ya. Tidak di atas banget dan tidak bawah. Kita punya atasan, kita juga punya bawahan seperti itu ya. Namun untuk kesekian kalinya lawan Anda tersebut mengingkari janjinya untuk melakukan tinjauan ke lokasi dengan berbagai alasan yang Anda rasa kurang masuk akal ya. Nah, di samping itu, ini merupakan pekerjaan yang sangat penting demi menjaga nama baik perusahaan dan kepercayaan Anda sebagai pemakai jasa perusahaan. Sikap Anda gimana teman-teman? Oh, yang sangat tidak benar ya. Yang mana guys, teman-teman? Guys dan teman-teman. Nah, saya jawabin dulu ya. Di teman-teman, oke. A, C, A, C. Oke. Ya, jadi karena tadi ya, posisinya kita sebagai atasan ya, ataupun seseorang yang berada di middle, maka jawabannya adalah yang C. Jadi kita boleh melaporkan, boleh ya, kepada ownernya ataupun pemilik perusahaannya seperti itu. Tuh. Guys, jadi yang C dulu ya, melaporkan tindakan ini kepada owner agar dia mendapatkan hukuman sehingga dia memahami tugasnya untuk masa yang akan datang gitu guys. Masa depan ya. Oke, silakan ada yang mau tanyakan. Next teman-teman, kenapa nggak D? Karena D gitu adalah, kenapa tidak D ya? Oke, karena gini, namun untuk kesekian kali. Jadi kalau dia baru satu kali, maka dia bisa D, Mas dan Mbak. Tapi karena dia sudah berkali-kali, maka kita tidak berikan lagi apa namanya, bukan kesempatan ya, tapi kan sudah berkali-kali tadi. Gitu, Mas. Tadi apa, Mas? Apa tadi yang tanya? Mas Kajik ya. Sip. Jadi kalau baru satu kali, guys, itu boleh ya memberikan ukuran dulu. Gitu. Oke, next nomor 4. Nah, ini sudah ganti guys ke pelayanan publik ya. Oke, 24, 20 sampai 25 Oke, silakan.
Oke, silakan sudah pada menjawab semua ya. Oke, sip, mantap. Di semua ini ya, sebenarnya udah mulai menemukan ritme guys ya, pola-pola ya. Anda bekerja sebagai staf ya, jadi dalam TKP itu kita juga harus bisa membayangkan ya, eh, bukan membayangkan teman-teman, tapi lebih ke bagaimana menggambarkan imajinasi yang ada di dalam soal. Jadi seolah-olah di dalam soal itu harus benar-benar bukan terasa ya, tapi muncul ya, hidup gitu ya. Hidup ataupun keluar lah ya. Jadi soalnya itu hidup teman-teman ya, hidup atau seolah-olah ya itu memang benar seperti itu. Benar terjadi gitu. Anda bekerja sebagai staf pelayanan di sebuah maskapai pesawat terbang ya. Saat Anda sedang melayani pelanggan dalam antrian panjang, tiba-tiba ada seorang ibu tua menerobos antrian dan marah-marah ya tentang tidak adanya pengumuman mengenai perubahan jadwal sehingga dirinya ketinggalan. Oke, sip, 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 sip. Padahal info tersebut sudah diumumkan melalui email ya, tapi mungkin ya ibu ini tidak baca email atau mungkin tidak paham ya terkait dengan teknologi dan sebagainya, guys. Bagaimana sikap Anda? Oke. Jadi yang D, kenapa D? Nah, teman-teman dalam TKP ya yang harus ada itu apa aja Mas Mbak? Partisipasi, kontribusi dan inisiasi atau inisiatif. Tetapi semisalkan di dalam soalnya itu sudah mencangkup partisipasi, mencangkup kontribusi ataupun inisiatif, maka jawaban yang harus ada adalah jawaban yang paling lengkap ya. Jawaban yang paling eh, tepat adalah paling banyak apa ya bahasanya itu paling kompleks gitu guys, paling lengkap jawabannya seperti itu. Jadi yang paling tepat adalah yang D ya, menenangkannya, kemudian menjelaskan tentang telah diinformasikannya perubahan jadwal pada email dan nomor telepon masing-masing penumpang guys. Itu. Oke, sip, mantap. Next nomor 6. Nah, ini yang namanya ada anti radikalisme. Silakan guys. Oke guys, ini anti radikalisme. Sebenarnya apa sih Mas radikalisme itu? Radikalisme, Mas dan Mbak semua ya. Kalau kita lihat artinya, itu tuh artinya perubahan ya. Perubahan dari dasar. Tapi memang kadang radikalisme itu cenderung dengan atau identik dengan sesuatu yang buruk gitu ya. Dengan sesuatu yang kemudian eh, bahasanya itu dia negatif. Tetapi tidak. Kalau radikalisme dalam hal yang positif bisa. Misalkan apa?
radikalisme kalau teman-teman ingat bagaimana kereta api ya itu diubah secara total pada zaman Pak Ignatius Jonan ya. Jadi radikal itu sama dengan misalkan reformasi atau revolusi. Cuman hanya beda apa ya? Hanya beda mungkin penggunaannya doang guys. Tapi secara makna itu mirip-mirip ya, walaupun nggak sama persis. Oke. Kelompok radikal banyak menyasar generasi muda ya untuk dipengaruhi karena mereka tidak memiliki kedewasaan dan kestabilan psikologi ya untuk menyadari paham radikal ya. Sebagai generasi muda, upaya yang akan saya lakukan agar tidak terseret dalam gerakan radikalisme adalah, nah ini apa guys? Sebagai generasi muda, upaya yang akan saya lakukan agar tidak terseret dalam gerakan radikalisme. Yang E itu kurang karena apa? Dia hanya banyak mencari informasi. Jadi dia hanya mencari informasi dan memahaminya ya. Kemudian yang mana? Yang A memilih teman di lingkungan lingkaran pertemanan untuk menghindari paparan radikalisme. Itu bisa juga. Yang B mengisi hari-hari dengan kegiatan positif dan mengurangi medsos. Ya, yaitu yang C, guys ya. Mengenali bahaya dan upaya untuk dapat terhindar ya. Jadi kalau yang B itu positif, tetapi dia belum mengarah kepada problematikanya. Artinya dia mengarah tapi tidak secara tersurat, baru tersirat. Sedangkan kita langsung yang aktual, langsung yang tindakan gitu guys ya. Yaitu yang C ya, mengenali bahaya dan kemudian upaya kita untuk dapat terhindar dari paham radikal ya, dari paham yang apa namanya kurang baik gitu ya. Jadi contohnya apa guys? Radikal itu kayak kita memiliki niat untuk mengganti dasar negara. Nah itu radikal ya, nggak boleh ya guys. Itu sangat-sangat tidak boleh. Jadi yang C ya. Oke, silakan ada pertanyaan tanggapan nomor 6 teman-teman. Next, nomor 7 yuk silakan 1 menit.
Nah ini guys, Anda merupakan salah satu anggota panitia yang dibentuk oleh universitas ya, untuk menjadi panitia. Nah ini pas banget ya, penerimaan mahasiswa baru ya, mahasiswa baru. Kemudian saat ini panitia ditugaskan untuk membicarakan topik kegiatan dan materi yang akan mengisi acara. Ini terkait dengan aspeknya udah berubah guys ya, jaring kerja ini bukan lagi yang tadi ya, profesionalisme. Jadi kita juga perhatikannya. Oke, kita sebagai panitia guys. Jadi apa kontribusi kita dan juga apa yang bisa kita berikan dalam rapat ini, teman-teman. Yang mana tadi teman-teman jawabannya? Apakah A, B, C, D, dan E? Oke. Dengan bidang kita ya. Yang B kurang tepat ya. Itu poinnya satu. Yang C itu dua, D tiga, E itu empat, dan yang A itu lima. Jadi bagaimana bidang kerja itu bidang kita sesuai ya. Maksudnya ketika kita berani mengambil topik ya berarti kita juga harus sesuai dengan diri kita, sesuai dengan bidang kita guys ya. Jadi yang A ya, mengambil bagian dalam topik yang sesuai dengan bidang, sesuai dengan karakter diri teman-teman. Oke. Next nomor 8. Nah, ini masuk kepada sosial dan budaya, guys. Kemarin Ferdi, sahabat lama kita, menelpon ya dan mengabarkan bahwa ia ingin datang ke kota tempat tinggal saya ya dan menyatakan keinginannya untuk menginap di rumah saya agar dapat mengobrol sampai puas ya sambil mengenang masa lalu. Akan tetapi saya sedikit khawatir bahwa ia akan tidak nyaman ya. Nah ini sederhana. Yang saya lakukan adalah A. Menolak keinginannya. B. Dengan sedikit malu mengizinkannya. Oke, ini sosial budaya guys. Karena ini aspek sosial budaya gitu ya. Ya memang dalam aspek ini kesederhanaan itu tidak menjadi benar, tapi juga tidak menjadi salah ya.
Sederhana itu kan kata sifat ya. Sederhana artinya tidak glamor, tidak hedon. Apakah salah? Tidak. Nah, di sini case-nya adalah ataupun problematikanya bagaimana ada sahabat lama yang menelpon dan mengabarkan ia datang ke kota ya dan menyatakan keinginannya untuk menginap ya agar dapat mengobrol ya agar untuk mengenang masa lalunya. Nah, akan tapi saya sedikit khawatir ya akan tidak nyaman karena keadaan rumah yang sangatlah sederhana, yang sangatlah apa namanya belum gitu ya, belum bagus ya, bukan belum bagus ya, memang sederhana gitu. Nah, di sini aspek yang paling tepat adalah aspek bagaimana kita tetap harus menerima ya, kita tetap harus kemudian bahasanya itu melakukan sesuatu sesuai dengan sebagaimana mestinya yaitu yang guys ya, menerimanya dengan apa adanya dan akan berusaha memberikan yang terbaik, memberikan yang paling baik seperti itu. Jadi yang gitu guys. Oke, ada tanggapan atau pertanyaan silakan. Oke, next 9. 1 menit silakan. Anda mempunyai rekan satu bidang ya, yang kemudian eh, baru saja dibentuk oleh kantor ya. Anda sudah sangat akrab ya dengan pada suatu ketika rekan Anda bercerita bahwa ia pernah terlibat dalam organisasi yang bertentangan dengan Pancasila. Namun ia sekarang sudah tidak terlibat lagi. Artinya masa lalu dia guys ya. Karena menyadari berbahayanya organisasi tersebut. Sikap Anda adalah ya ini anti radikalisme yang kemudian beririsan dengan sosial budaya.
ketika terjadi hal seperti ini, maka kita tidak boleh untuk menjauhi teman-teman. Artinya, ya oke, masa lalunya memang masa lalu dia ikut dalam organisasi anti radikalisme. Dia ikut di dalam prosesnya, mungkin ya, dia ikut di dalam apa namanya organisasi yang terlarang, tapi itu sudah masa lalu. Nah, sekarang itu sudah bukan untuk waktunya menyalahkan ya. Kamu organisasi apa dulunya dan kamu apakah pernah terjerumus atau tidak, itu tidak di sana. Tapi adalah bagaimana kita mensupport ya, bagaimana kita membantu ketika memang yang bersangkutan dia pernah traumatis atau mengalami hal-hal yang tidak mengenakan, justru disitulah kita datang guys. Kita datang dan kita mensupport ya, mengajak diskusi ya tentang apa yang menjadi kok bisa yang bersangkutan dulu terjerumus di sana gitu. Jadi fokusnya dalam TKP itu adalah setiap masalah yang muncul ya, setiap problematika yang ada itu kita harus selesaikan, kita harus carikan solusinya, bukan kepada apa namanya masalahnya, tapi kita menjawabnya, kita mencarikan solusinya seperti itu. Jadi yang D ya jawabannya ya. Mengajak diskusi tentang Pancasila ya dan merangkul rekan kerja tersebut supaya tidak terjerumus kembali ya. Yang E kurang tepat itu satu, seketika menjauhi ya. Yang A memaki ya ini juga kurang tepat ya. Yang B melaporkan ya juga enggak, yang C mendengarkan ya. Itu yang C 4 ya karena dia positif banget tuh guys. Gitu. Jadi yang salah adalah yang paling tepat yang D, guys. Mengajak diskusi. Next, 10. Oke, guys, sudahkah teman-teman mendapatkan jawabannya nomor 10? Desa tempat tinggal Afan ya. Jadi kita di sini diasumsikan ya, desa tempat tinggal Afan merencanakan untuk melakukan kerja bakti ya pada hari Minggu karena mau ada kunjungan bupati di desanya. Nah, namun pada saat yang bersamaan atasan Afan ya di kantor ya memberikan tugas kantor yang harus segera diselesaikan dan pekerjaan tersebut harus diserahkan pada hari Senin
keesokan harinya. Nah, sikap Afan dalam menyikapi hal tersebut adalah apa, teman-teman? Nah, ini lumayan menarik ya. Karena ini sosial budaya, nah berarti kita harus cari yang ya lebih dekat, guys, gitu. A, menyelesaikan enggak kurang ini ya, karena dia bukan sosial budaya ya. Yang B itu juga kurang ya. Jadi yang C, guys ya. Jadi kalau terjadi problematika seperti ini, kita bisa mengambil yang namanya apa, teman-teman? Win-win solution ya. Alternatif penyelesaian ya. Jadi kita apa namanya? Mengambil jawaban terbaik di antara yang terbaik. Mengambil jawaban yang paling bagus di antara yang bagus gitu ya. Jadi yang C ya. Tetap mengikutinya dan berinisiatif meminta bagian pekerjaan untuk Avan sehingga bisa dikerjakan lebih cepat ya. Dan selanjutnya minta izin untuk pulang ke rumah karena ada pekerjaan di kantor yang belum diselesaikan. Jadi bagaimana aspek sosial budaya itu bukan berarti dia mengesampingkan pekerjaan, tapi dia lebih kepada bagaimana upaya yang kemudian itu apa ya bahasanya itu dia bisa kemudian eh, merangkul ya semuanya baik aspek pekerjaannya maupun aspek apa namanya di dalam rumah tadi ataupun di lingkungan rumahnya tadi seperti itu. Oke. Next nomor yang D sama E salah ya. D tidak perlu datang ya. Ini juga sangat salah ini. Kita sampaikan nomor 12 ya, guys. Mana guys? Silakan, sudah ada jawabannya. Sebagai karyawan baru ya, Rian memerlukan bimbingan dari para atasannya atau pimpinannya. Ketika akan diadakan pertemuan dengan klien ya, Rian mendapat kabar bahwa pimpinannya sakit ya. Rian ditugasi untuk mempresentasikan tawaran program perusahaan kepada investor ya. Padahal Rian belum memiliki pengalaman dalam presentasi. Bagaimana sikap Rian dalam hal ini?
Ini masih masuk ya guys, apa namanya, profesionalisme yang kemudian dibalut ataupun ada irisan dengan pelayanan publik. Jadi bagaimana dalam situasi kondisi yang seperti ini ya kita harus siap dalam segala hal ya, termasuk dalam mengemban tugas tadi seperti itu. Yang C guys ya, menerima tugas tersebut dan menyanggupi untuk mempelajari dengan sebaik mungkin ya. Bukan malah yang A, minta maaf pada pimpinan karena berasa belum mampu. Jangan ya. Jadi tetap pada harus kita apa ya, bahasanya itu yakin ya, walaupun mungkin belum pernah gitu. Yang C, yang B itu namanya menormalisasi hal yang kurang baik, itu kurang tepat ya. Menyanggupi permintaan dengan catatan pimpinan dapat menerima keterbatasan, itu kurang ya. Dengan yang D itu di bawah yang C ya. Jadi dia benar tapi diksinya tidak menunjukkan kalau dia menerima. Diksinya secara tidak tersurat, dia hanya tersirat ya. Yang E dia menolak secara halus ya, jadi kurang tepat. Jadi teman-teman di dalam apa namanya, di dalam TKP itu jangan kita memperlihatkan diri kita yang sesungguhnya ya. Jadi bukan belajar untuk munafik, tapi kita itu dituntut untuk kemudian terus berkembang. Termasuk ketika memang belum ada pengalaman, ya justru itu menjadi pengalaman pertama gitu. Jadi jangan tadi, kan karakteristik pribadi, tapi bukan menggunakan kacamata ataupun sudut pandang kita sebagai oleh sorry, bukan kita sebagai pribadi, tapi kita sebagai seorang ASN, sebagai seorang aparatur sipil negara. Seperti itu ya, teman-teman. Oke, ada tanggapan, pertanyaan, pernyataan? 12 terakhir ya. Sosbud ini 12. Sosbud. Saat ini suasana di kantor Anda sedang ramai karena ini adalah hari Senin. Oke. Akan tetapi terjadi musibah yang tidak pernah disangka ya. Musibah itu tidak akan pernah juga diharapkan. Ada kertas yang terbakar dan ternyata memicu kebakaran yang lebih besar yang dialami oleh kantor Anda. Sehingga terjadi kepanikan luar biasa. Maka tindakan yang tepat untuk Anda lakukan adalah apa ini teman-teman? Segera hubungi damkar. Oke, bisa juga ya. B, lapor pada petugas gudang. Oke. C, menjalankan prosedur penyelamatan diri dengan mengajak yang lain keluar ya. Melalui tangga darurat ataupun evakuasi ya. D, mematikan listrik yang masih nyala dan tidak menekan lift. Oke. Nah, di dalam beberapa tempat ya teman-teman ya, baik itu di kantor ya, tempat-tempat umum ya, mall dan sebagainya itu memang sudah ada namanya SOP guys. Standar operasional prosedural ya. Ketika di dalam gedung itu misalkan maaf terjadi musibah ya, gempa bumi misalkan,
kebakaran atau apa itu sudah ada misalkan jalur evakuasi dan juga ada yang namanya SOP tadi, standar operasional prosedural, sehingga ketika misalkan terjadi kebakaran maka ya kita harus kemudian itu menjalankan SOP-nya. Makanya dalam beberapa tempat kan itu sudah namanya APAR ya, alat pemadam api ringan ya, APAR itu contohnya, itu yang kemudian bisa dilakukan itu. Oke, jadi poinnya adalah untuk malam ini untuk TKP ya dan TWK ya tidak harus banyak tapi harus jauh ya. Teman-teman, langkah pertama yang harus teman-teman miliki adalah kemampuan kompleksitas memahami soal atau pertanyaan. Ketika pertanyaannya itu sudah teman-teman dapatkan intisarinya maka gampang gitu guys. Ketika teman-teman sudah dapatkan saripati ya soal itu gampang jawabannya. Itu teman-teman. Dan tetap berlatih terus ya untuk TKP. Jadi Zoom itu kalau bisa itu justru sebagai validator ya. Ketika teman-teman sudah belajar mandiri. Nah, info baiknya adalah untuk TKP itu sendiri itu setiap tes itu tidak banyak apa ya, bukan tidak banyak ya, tapi banyak irisan kesamaannya sehingga menjadi gampang untuk dicerna, menjadi mudah untuk dicernanya seperti. Oke, teman-teman seperti itu pas jam 21.30 ya ini udahan. Terima kasih teman-teman. Semoga materi malam hari ini bermanfaat dan saya doakan ya di sini ada 23 orang kita semua ya bisa lolos SKD 100% ya memenuhi passing grade ya dan apa semuanya bisa lolos. Amin. Dan kita akhiri dengan berdoa, berdoa dimulai. Berdoa cukup teman-teman, terima kasih. Saya kembalikan kepada Kak Ihsan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Kak Volta atas waktunya Ya, pada malam hari ini. Tadi baru 12 soal ya Kak? ya benar sekali ya. Berarti sisa 3 soal gitu. Mungkin untuk pertemuan selanjutnya kali ya. Benar. Oke, pertemuan selanjutnya. Tadi karena mungkin kelamaan di waktu ngejawab ya. Satu soal 2 sampai 3 menit itu. Nah, mungkin nanti pertemuan selanjutnya satu soal 1 menit. Karena kan kita latihan. Kalau tes SKD nanti itu 110 soal, waktunya cuma 100 menit. Berarti satu soal harus bisa jawab kurang dari 1 menit gitu. Jadi mungkin untuk next Zoom, kalau soalnya sulit, paling maksimal 90 detik. Kalau soalnya agak mudah, 1 menit aja gitu, 60 detik kayak gitu. Oke, kita hari ini udah Zoom TKP. Untuk jadwal selanjutnya nanti akan diinfokan di grup ya, di grup yang intensif gratis sama yang paket bimbel premium gitu. Untuk tanya Kak, join grup intensif gratisnya gimana? Ikutin saluran YouTube apa saluran WA-nya Hore Digital ya. Cari aja Bimbel Hore Digital gitu. Saluran WA-nya gitu atau cek aja di grup WA Bimbel Hore Digital, grup WA diskusi binaan Bimbel Hore Digital ada kok cara joinnya gitu. Atau bisa juga DM ke IG Hore Digital cara join ke grup intensif gratisnya. Insya Allah untuk Zoom intensif yang gratis ini kita nyampe tanggal 30 ya. Kalau nggak tanggal 28 atau nggak tanggal 30-an. Atau sampai 30 Juli atau 28 Juli lah. Nanti tinggal dilihat aja apa namanya harinya gitu. Oke, sampai sini ada pertanyaan. Untuk Zoom-nya ini di-record dan recordnya di-upload di channel YouTube-nya Hore Digital. Kemungkinan abang uploadnya besok siang atau enggak besok sore. Ya abang usahakan besok pagi udah abang upload gitu. Jadi buat yang tadi nggak bisa hadir sampai akhir, sampai selesai atau yang joinnya telat, bisa tonton record Zoom-nya di channel YouTube-nya Hore Digital. Oke, kalau nggak ada pertanyaan lagi mungkin abang akhiri aja. Oke, cukup sekian dari Abang. Mohon maaf apabila ada kekurangan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam semuanya. Ya, sama-sama. Malam Kak, terima Oke. kasih. Ya, sama-sama.